Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar, Amburawang Darat, Semboja Barat, Kutai Kartanegara, mulai ajaran baru tahun ini memberikan beasiswa kepada dua golongan santri. Yang pertama adalah santri yang statusnya anak yatim. Anak yatim ini syaratnya adalah bapaknya meninggal dunia dan ibunya tidak menikah lagi. Kami berikan beasiswa kepada anak yatim ini untuk tingkat SD atau di pesantren namanya tingkat ula. Yang kedua, kami berikan juga beasiswa kepada santri du'afa. Arti du'afa itu adalah keluarga yang kurang mampu. Syaratnya ada dua. Yang pertama, keluarganya menunjukkan surat ketidakmampuan di dalam mencari rezeki. Itu ditunjukkan dari surat RT dan lurah. Kemudian yang kedua, santri yang ingin mendapatkan beasiswa di pesantren itu santri yang tidak terkena kenakalan remaja. Apabila anak tersebut terkena kenakalan remaja seperti sudah bisa ngerokok, ngelem, masuk geng motor, begadang, pacaran ini dan sebagainya, maka kami tidak bisa menerimanya, karena kami di pesantren ingin mendidik anak tersebut sebagai penerus pejuang dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mesti orang yang sekolah di pesantren itu harus jadi kiai. Artinya dia boleh menjadi apa saja asalkan sesuai dengan syariat. Dia boleh menjadi pemimpin, pejabat, karena Rasul juga pemimpin. Dia boleh jadi pedagang, dia boleh jadi pengusaha, dan lain sebagainya. Tapi sudah didasari dengan ilmu agama yang kuat, yang disingkat namanya imtak, ilman dan takwa. Kalau ada dua kategori ini di warga di sekitar kita, maka silakan nanti menghubungi pihak pesantren dan insya Allah kami siap menerimanya. Adapun santri du'afa itu kami berikan beasiswa dari segala tingkatan, tingkat ula, usta atau ulya, atau yang dikenal dengan namanya SD, SMP dan SMA. Kemudian insya Allah kami nanti akan membawa rombongan umrah di tanggal 14 September. Kalau tidak ada perubahan, akan berangkat di 14 September. Dan jamaah yang kemudian berangkat umrah di bulan September itu sudah kami tutup. Dan kami sekarang membuka pendaftaran umrah di bulan Oktober, November dan Desember. Siapa tahu para jamaah ada yang kepingin berangkat di bulan Oktober, November dan Desember, maka kami buka dengan harga 32 juta rupiah. Perjalanan selama 12 sampai 14 hari, start dari Balikpapan semuanya. Tapi kalau jamaah ingin mendapatkan harga spesial, yaitu harga umrah dengan harga 27 juta, fasilitas sama seperti harga 32 juta, syaratnya adalah jamaah bisa hadir di acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah nanti akan dilaksanakan pada tanggal 8 September 2024 hari Ahad
dimulai dari jam 8 pagi di pesantren Al-Islami Nur Anwar. Jadi kalau ada yang kepingin berangkat umrah dengan harga 27 juta selama 12 hari atau 14 hari, maka ingatkan jadwalnya cuman sehari aja harga itu, yaitu tanggal 8 September. Syaratnya hadir di acara Maulid dan langsung daftar. Dan kami juga membuka pendaftaran akhir Desember Umrah plus Dubai, perjalanan selama 15 sampai 17 hari, harganya 37 juta rupiah. Umrah plus Dubai. Dan siapa yang kepingin berangkat haji tahun depan, hajinya haji furada atau visa haji asli, bukan visa ziarah, kami buka harga bintang 4, hotel bintang 4 harganya 300 juta rupiah, dan bintang 5 kami buka dengan harga 400 juta rupiah. Kalau dibandingkan travel lain, kami lebih murah. Ya, siapa tahu nanti bapak-bapak cangkul di belakang rumah dapat emas 20 kilo, langsung aja berangkat haji. Jangan kawin lagi, nanti kawin, beli motor, beli mobil, jangan. Langsung berangkat haji. Ala kulli hal. Ini kemarin ada orang bertanya ya, ini sebelum kita lanjut ke masalah bab salat nih. Jadi ada orang nelpon kemarin. Keluarganya, istrinya ini, suaminya itu kerja di salah satu perusahaan. Suami istri ya, jadi suaminya ini kerja di perusahaan, kemudian selama kurang lebih 20 tahun tidak punya anak, lalu suaminya ini meninggal dunia. Nah, kemudian dari perusahaan memberikan seperti apa ya bahasa kitanya, uang apa namanya, uang bela sungkawa atau apalah itu ibarat kata, atas berbakti suaminya kerja di perusahaan, diberikan uang itu kepada keluarganya. Berapa diberikan? Kurang lebih ada 200 juta lebih mungkin lebih dari 200 juta. Nah, lalu timbul pertanyaan. Jadi istrinya ini menelpon kepada keluarga suaminya, alhamdulillah uang dari perusahaan sudah cair, saya minta nomor rekening, mau bagi-bagi rezeki. Lalu ada yang nyeletuk daripada keluarga suaminya ini, ada yang nyeletuk, loh kok itu dibagi, artinya kok kami dapatnya sekian, bukankah itu harta warisan? Nah, jadi bertanya ini, keluarga istrinya ini bertanya sama saya, keluarga istrinya nggak apa-apa, itu kan sebenarnya kan duit perusahaan diturunkan untuk pada istrinya, tapi bertanya ada satu orang yang katanya itu uang warisan, kenapa dibagi? Harus dibagi sesuai ilmu faraid dong. Jadi dia tanya, itu uangnya itu masuk uang warisan kah apa atau uang ini, uang siapa gitu? Wah, kata saya bingung juga ini. Nah, coba yang kerja di perusahaan tuh kira-kira itu uang apa itu? Uang santunan atau uang apa? Kan kalau orang sama juga orang tabrakan begitu ya. Naudzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi, asuransi itu plak begitu mati, dapatkan keluarganya. Uang itu uang apa itu? Masuk warisan atau uang mana? Santunan ya. Saya terus terang nggak bisa jawab waktu itu, saya nggak tahu Pak. Cuman menurut saya pribadi nih ya, kata saya, ini tidak kait dengan hukum dan sebagainya. Menurut saya pribadi itu duit istrinya, bukan duit keluarga suami yang meninggal. Kenapa? Karena itu adalah perusahaan memberikan kepada istrinya, artinya keluarganya. Nah, kebetulan istrinya ini nggak punya anak, jadi yang lainnya ini berharap-harap, keluarga suaminya, saudara suaminya berharap-harap ya dapatlah warisan katanya kita. Ya, menurut saya pribadi ya, saya nggak tahu hukumnya, cuma nanti tanya aja sama yang lain. Coba tanya dengan pihak pengadilan agama itu, apakah duit apa itu, duit masuk duit warisan atau enggak. Kalau menurut saya pribadi enggak, itu bukan duit warisan, bukan harta suaminya, tapi itu adalah santunan perusahaan, diberikan santunan ya untuk apa, keluarga suaminya, artinya keluarga suami, istri dan anaknya. Nah, kebetulan ya tadi promotor nggak punya anak.
Santunan kematian ya. Nah, yang jadi pertanyaan itu santunan lah oke. Yang jadi pertanyaan itu nanti kalau dapat uang itu jadi warisan, harta warisan atau harta istrinya. Nah, istrinya ya. Nah, jadi menurut saya pribadi kata saya itu bukan duit warisan suami. Ya kan ya, bukan duit suami. Walaupun ibarat kata itu meninggal itu keluar karena suaminya meninggal. Tapi kan itu kan untuk diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan. Santunan lah ibarat kata. Lain ibarat kata hasil daripada suami kerja sudah miliaran, ada duitnya. Nah, itu duit warisan. Tapi kata saya wallah alam. Gimana Pak Haji Saleh? Menurut Pak Haji Saleh gimana? Selama ini gimana? Ada enggak kasus di Kemenak itu? Tapi ada juga uang itu adalah sisihan dari gaji. Sama kayak PNS itu kan setiap bulan kan dipotong untuk tabungan itu. Tabungan ya? Untuk pensiun. Berarti kan memang uang sisihan dari gajinya. Ya berat. Tapi yang di perusahaan siapa? Coba yang di perusahaan. Ini saya sama mau sharing saja. Kematian sama Pensiunan. ini sama beda. Jadi kematiannya khusus kalau dia meninggal itu kematian. Nah kalau sisa gaji yang setiap bulan itu, nah itu baru pesangon. Yang penting jangan Asuransi atau apa ya? Kalau modelnya kayak PNS tadi berarti ya yang terbagi dua. Kalau ini duit suaminya gaji yang tersimpan ya, ya itu berarti harta warisan. Mungkin harta warisan. Ya itu jelas sudah pasti ya. Dari perusahaan memberikan santunan kematian memang ada di agreement perusahaan itu santunan kematian. JKK terus jaminan sosial segala itu masuk di situ. Ya saya rasa sih begitu sih. Memang ada dua sumber dapatnya. Jadi asuransi sendiri. Aspen kan? PNS. Beda lagi. Kemudian ada lagi beda lagi. pensiun ada. Beda lagi kalau asuransi. Ada lagi asuransinya lain lagi itu. Gitu ya. Ya intinya kalau menurut Pak Haji Saleh tadi kalau itu duit tabungan dari dari gaji suaminya yang dipotong disimpan untuk masa tua jadi harta warisan. Jelas sudah itu jelas sudah. Bisa hitung-hitungan nanti. Tapi kalau yang perusahaan kalau menurut saya pribadi itu bukan harta warisan. Ya, harta istrinya. Harta istrinya, kalau ada anak ada harta anaknya gitu kan ya. Karena yang bertanda tangan tuh istrinya kan ya, yang bertanda tangan istrinya. Ah itu kasus itu. Jadi kenapa seperti itu ada yang mempermasalahkan karena saudara suaminya ini yang meninggal ini, istrinya kan nggak punya anak nih. Kalau dapat harta warisan kan berarti dapat juga itu. Ya dapat seperenam lumayan. Seperenam. Nah itu. Kata saya belum tahu tuh, ya belum tahu. Cuman menurut saya pribadi itu harta istrinya, karena itu ibarat kata ya santunan atau apalah gitu kan ya, bukan peninggalan dari harta suami. Nah, itu kasus ya. Tapi ada nggak itu kasus di pengadilan agama Pak Haji Saleh dibahas masalah itu? Ada nggak selama ini kasus itu dibahas? Biasanya kan memang diperlukan putusan pengadilan. Begitu ya? Bagian harta itu diperlukan. Kalau memang seperti itu ya. Dikhawatirkan ada selisih betul. Cuman saya bilang kemarin saya terus terang nggak tahu tuh apa hukumnya. Cuman menurut saya pribadi apa niatnya orang memberi itu? Niatnya untuk keluarganya atau untuk harta suaminya? Tujuannya untuk misalnya biaya kematiannya. Nah itu dia. Itu tujuan perusahaan memberikan santunan tadi. Betul. Untuk biaya hidup istrinya kan ya, bukan dari. Itu menurut saya seperti itu. Lama saya jawab tuh, lama saya mikir dulu. Mungkin ada 3 menitan saya mikir dulu tuh. Bagaimana Pak jawabannya? Entar dulu saya mikir dulu. Cuman saya bilang itu insya Allah bukan harta warisan, tapi silakan tanya dengan ustadz yang lain. Kalau ada yang lebih enggak, saya
saya yang tanya sama sampean aja, sama lain saya nggak berani nanya. Saya menurut saya sampean yang yang lebih ahli dalam bidang ini. Nah, kata saya nggak tahu lagi dah. Dia menurut menganggap saya ini ngerti itu. Nah, kata saya coba cari tanya ustadz yang lain. Nggak, saya nanya ustadz lain nggak sanggup kayaknya. Artinya sampean aja yang saya harapkan jawab ini. Nah, setelah saya jawab seperti itu, menurut dia sendiri, nah saya juga begitu Pak, katanya. Itu harta bukan harta warisan, tapi itu harta adalah harta istri. Artinya pemberian dari perusahaan sebagai santunan lah, bela sungkawa kan ya. Sama juga umpama kita meninggal, ada yang meninggal tuh ya, kemudian keluarganya naruh Beskom apa? Biasa kan ya, adat orang kita kan ya. Ada Beskom itu. Kalau di kampung-kampung orang nggak pakai Beskom, tapi bawa karung-karung beras. Orang bawa beras, orang bawa gula, biasa kan orang kampung begitu. Nah, itu yang menjadikan bebuhan salafi katanya ndak boleh bikin tahlilan, memberat-beratin orang ahli waris mengeluarkan duit apa? Kata ahli waris, kami tidak mengeluarkan duit mayit. Ini yang dikeluarkan untuk selamatan ini bukan duit warisan. Kalau salafi kan menentang itu karena itu sebagai duit harta yang dikeluarkan untuk selamatan tahlilan itu adalah duit warisan, nggak boleh katanya. Kata ahli waris, kami tidak pakai duit warisan. Ini duit sumbangan. Ya, bahkan di Jawa itu sebagian ya, Jawa itu kalau ada orang yang kematian itu tetangga-tetangga atau apa tuh setelah 3 hari, 4 hari, 5 hari ngutang beras sama ahli ini, sama siapa ini? Keluarga si mayit ini. Kenapa? Karena keluarga si mayit banyak banget bisi beras berkarung-karung. Ya. Berkuintal-kuintal tuh dapat beras katanya. Nah, itu adat kita ya, ala kulli hal. Nah, kalau kita di Balikpapan yang paling-paling amplok begitu kan ya. Itu bisa 5 juta loh. Bisa 5 jutaan, 6 jutaan kalau banyak pejabat yang datang tuh enggak main-main. Ya, enggak main-main. Duit siapa ini? Ya, makanya biasanya kalau ahli waris ini bukan duit si mayit. Ini duit untuk kita gunakan untuk keselamatan katanya. Kalau ada lebih nanti kita berikan kemana begitu. Nah, biasanya orang kita tuh akur-akuran aja. Ya kalau cuma 5 juta, 7 juta nggak ramai, nggak ribut banget. Coba 7 miliar, ribut sudah. Kalau 7 miliar ribut sudah. Ada dulu orang meninggal ya, di Balikpapan juga orang kaya. Jadi orang ini meninggal mengeluarkan ada harta warisan tahun dolar masih 2000 rupiah 1 dolar itu. Harta warisannya ini 2 miliar. Ya bayangkan saja sekarang dolar sudah 16.000 lebih. Zaman dulu itu masih 2.000 dolarnya atau 2.500. Dapat warisan 2 miliar. Nah, lalu apa yang terjadi? Lalu keluarganya ada yang bilang ini gak usah dibagi duit ini katanya. Lah terus diapain? Kita simpan aja di bank. Kita ambil bunganya. Jadi bunganya itu yang dibagi terus. Ketulangan kata saya. Ketulangan semua ahli waris itu. Nah itu ada salah pemikiran. Apalagi yang kadang itu harta itu nggak dibagi-bagi. Nggak dibagi-bagi gitu. Didiamkan, nggak dibagi-bagi. Akhirnya nanti meninggal lagi saudara atau keluarga bapaknya ini. Tinggal lagi anak-anaknya, ribut lagi masalah harta warisan. Makanya sebaiknya itu kalau sudah meninggal langsung dibagi. Langsung dibagi harta yang bergerak ya, atau harta yang masih mentah atau yang tidak bergerak itu ya, seperti rumah ya, seperti tanah yang bergerak, mobil atau perhiasan atau uang, itu langsung dibagi. Aman sudah. Aman. Ada satu orang keluarganya itu punya ruko di mana? Orang ini meninggal mewariskan ruko di Karangjanti pinggir jalan. Pinggir jalan. Jadi ada yang mengatakan katanya ini kita tidak usah jual ruko ini. Kita sewakan saja. Nah, sewaannya itu nanti kita bagi-bagi terus katanya. Sampai kapan? Ya, selamanya katanya. Kata saya nanti suatu saat pasti beributan itu. Pasti beributan. Karena nanti meninggal yang dapat harta warisan, dia punya anak, punya cucu, ribut lagi. Kata saya lebih baik itu dijual, aman sudah dibagi. Atau ibarat kata salah satu keluarganya membeli ruko tadi berapa harganya umpama 2 miliar, dibeli itu.
kemudian harta itu dibagi. Siapa yang mendapatkan bagiannya sudah ambil. Nah, jadi ada seperti itu. Ada juga, saya tidak sebutkan namanya ya, salah satu pejabat di Grogot. Suaminya ini berwasiat, dia punya hotel di Grogot. Jadi berwasiat katanya kalau bisa hotel itu kalau abah meninggal jangan dijual. Jangan dijual hotel tadi. Anak-anaknya sepakat juga, enggak apa-apa, enggak usah dijual lah. Itu ibarat kata ya enggak tahu lah gimana sistemnya bubuhannya itu. Karena anak-anaknya kaya-kaya semua. Cuman bapaknya itu meninggal kepingin hotel itu jangan dijual karena kenang-kenangan ya kan ya. Karena masa-masa berjuang lalu bikin hotel. Nah, jadi agak anggap itu sebagai harta apalah untuk di keluarga. Nah, kemudian setelah beberapa tahun, jalan 2 tahun 3 tahun, istrinya pejabat ini nelpon, datangin saya. Dia bilang, bagaimana guru, katanya hotel itu kalau kami jual, wasiat abahnya jangan menjual, ya. Kalau kada dijual di Grogot sunyi, orang nginep ini sunyi. Biaya operasional itu lebih mahal daripada pemasukan. Bayar listrik, bayar air, bayar pajak, gimana katanya. Jadi saya bilang itu harta itu sebenarnya masuk harta warisan. Ya, wasiat abah tadi itu ibarat kata tidak berguna kalau seandainya ahli waris menyepakati untuk dijual, karena itu masuk harta warisan. Nah, jadi gimana ya, pian terserah, hendak dijual aman, setelah dijual dibagi. Ya, karena sebenarnya kekanakan ini tidak mau juga menjual, tapi karena biaya operasional hotel ini banyak sekali keluarannya, ya mau nggak mau paksa dijual gitu. Nah, tapi tidak tahu sekarang apa ceritanya, apakah masih dijual atau tidak, wallahu alam itu. Nah, banyak ya kasus-kasus di kita ini. Bahkan para ulama itu yang mengatakan salah satu ilmu yang pertama kali dicabut itu adalah ilmu faraid. Faraid itu adalah ilmu pembagian harta warisan. Ilmu pembagian harta warisan. Orang kita zaman sekarang ini hampir rata-rata ilmu faraid itu enggak berguna gitu nah. Ya, artinya berbagi rata aja. Ya, berbagi rata. Yang lakian sekian, binian sekian, bagi rata, padahal enggak ada bagi rata itu. Tidak ada bagi rata. Terkadang ada lagi nanti perempuan ini minta banyak katanya. Minta banyak. Kenapa? Karena waktu itu abah garing, mama garing, tinggal di wadahku. Ya, tinggal di wadahku nih, makan, minum semuanya di wadahku, di tempatku, di rumahku katanya. Jadi aku harus banyak dapat harta warisan. Coba lihat begitu. Sampai terkadang dia marah sama saudara, kamu ini waktu abah sakit enggak pernah nyumbang. Waktu abah ke rumah sakit enggak pernah nyumbang. Ya, sampai segitunya berhitung-hitungan gitu nah. Berhitung-hitungan, kamu kemana ini? Waktu abah garing nggak pernah nyumbang, nggak pernah bantu, nggak pernah ngurusin abah. Tiba-tiba harta warisan ada, kamu datang meminta. Aku ini yang capek katanya. Oh, coba lihat tuh. Sebegitu tuh, ada yang seperti itu. Jadi ibarat kata dia membantu orang tuanya ketika sakit di hari tuanya, itu kayak ibarat kata tuh nanti harus dibayar kalau meninggal. Artinya kalau dapat harta warisan dia yang lebih banyak. Dan itu sering terjadi. Nah ya, sering terjadi. Lalu apa berikutnya? Ribut. Ya, yang satu mau dibagi, yang satu tidak mau dibagi, yang satu minta banyak dan sebagainya. Sering terjadi. Dan akhirnya saling kelahi-kelahian itu. Berkelahian. Gara-gara harta warisan itu, kata ulama, salah satu ilmu yang pertama kali diambil oleh Allah Ta'ala adalah ilmu faraid. Maksud diambil ini, maksudnya itu adalah orang gak mau lagi belajar ilmu faraid. Yang ngerti ilmu faraid meninggal. Akhirnya ujungnya bagi-bagi sama-sama, bagi rata aja katanya. Siapa yang merasa berjasa ambil banyak. Dan gara-gara seperti itu terjadilah perkelahian, bahkan tidak sedikit sampai saling bunuh-membunuh antara saudara. Sering itu ya terjadi. Balas dendam lagi anak cucunya, tidak berteguran sampai seterusnya. Ujung-ujungnya cuma masalah harta warisan saja.
Ya, harta warisan. Makanya harta ini sesuatu yang bisa memutuskan tali silaturahim paling cepat tuh harta itu. Ya, mengerikan sekali. Ya kalau cuman 1 juta 2 juta nggak ribut, 10-20 juta nggak ribut, tapi kalau sudah miliar-miliaran ribut. Itu baru 1 istri. Bagaimana kalau 2 istri? 3 istri. Pernah ini terjadi di Balikpapan, orang kaya meninggal 3 istri, bingung. Istri pertama sudah dicerai, maksudnya punya anak. Istri kedua dicerai juga. Istri ketiga dia kawin. Dari istri ketiga ini berusaha. Suaminya ini banyak harta, tapi istri ketiga ini nggak punya anak. Nggak punya anak. Ribut itu. Anak-anaknya yang dari istri pertama, dari istri kedua menuntut harta abahnya. Kata istri yang ketiga, memang itu kamu memang ada harta warisan, tapi tidak semuanya diambil. Aku juga ikut kerja dengan abahmu di situ. Makanya kan kita di sini ada namanya harta gonogini kan ya, harta gonogini. Ya ala kulli hal seperti itu. Sering terjadi ribut berkelahi. Kuburan maka sabar saya. Hah? Kuburan sabar. Ya. Kuburan sabar. Terkadang tuh belum meninggal sudah ribut. Belum meninggal lagi. Garing sudah ribut tuh harta warisan berbagi. Ada yang mengambil surat berdahulu. Surat itu diamankan berdahulu. Diamankannya. Ketahuan dari keluarga itu katanya habis nanti duit tanah ini. Coba bayangkan tuh. Saking pikirannya harta aja tuh. Belum lagi meninggal tuh surat tanah diambilnya berdahulu. Emas mamanya itu berdahulu diambilnya. Dicolong berdahulu. Nah, bayangkan sekali itu sering terjadi. Nah, itulah kalau orang sudah sudah di pikirannya harta aja, mau keluarga, mau orang tua, tidak ada urusan seperti itu. Dan masalah harta warisan ini bukan zaman sekarang aja, mulai zaman dulu tuh ada tuh. Itu yang kisahnya surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu itu kan ada Al-Baqarah sapi betina. Itu kan kasusnya itu gara-gara harta warisan. Jadi di zaman Nabi Musa itu ada orang kaya, nggak punya istri, nggak punya keluarga, meninggal dunia, duitnya banyak banget, emasnya banyak banget, dibunuh. Lalu orang Israel datang kepada Nabi Musa, gimana Nabi Musa ini, siapa yang membunuh? Ya, gimana ini? Siapa yang membunuh? Kita ingin tahu. Jadi akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah ya tadi, sampai akhirnya Allah memerintahkan untuk menyembelih seekor sapi betina. Tapi Bani Israel ini banyak bertanya, sapi betina yang bagaimana? Coba cuma sapi betina aja selesai. Ya, tapi orang Israel ini minta detail gimana sapi betina itu. Kata Allah Ta'ala, warnanya kuning keemasan. Apabila orang ngelihat pasti suka. Karena ini sapi mahal nih, sapi bagus. Sapi itu bukan untuk dibajak, bukan untuk membajak sawah. Ya. Pokoknya detail sekali. Warnanya kuning, bagus, tidak untuk membajak sawah dan seterusnya. Nah, gara-gara detail tadi orang Israel keberatan mencari sapi itu. Di mana ada sapi yang begitu montok, ya, bahenol bahasa kitanya, warnanya kuning kemas-emasan. Nah, gimana? Nah, kebetulan waktu itu ada ibu dengan anak hidup berdua. Anak ini sangat bakti kepada ibunya. Lalu mereka ini kan punya sapi betina tuh ya, kerbau itu ya, sapi betina. Memang bukan untuk di sawah, dipelihara gitu aja. Ya penggemukan lah bahasa kitanya. Jadi mamanya ini bilang sama anaknya, "Nak, jual aja sapi ini jarnya. Kita nggak punya lagi biaya hidup, jual." "Baik, Mak." Jadi anaknya ini pergi ke pasar, anak berbakti sama orang tua. Mau pergi ke pasar, malaikat Jibril datang mencegat anak tadi. Malaikat Jibril, tapi anak ini nggak tahu mau kemana. Kata malaikat Jibril, mau ke pasar. Mau ngapain? Mau jual sapi. Begini saja, kamu pulang temui mamamu, "Mak, ini ada orang, sapi ini jangan dijual.
Kenapa? Karena nanti ada orang datang mencari sapi ini. Dan kamu jangan jual kecuali emas selebar kulit sapi. Ya, jadi bagaimana usahanya nih? Sapi itu dikulitin ya, nanti disembelih, dikulitin, dilebarkan. Nah, seberapa tumpuknya itu sebubung-bubungnya emas tadi. Nah, kalau tingginya 2 meter baru jatuh. Nah, yang keluar dari kulit itu bukan harga sapi, yang masuk ke kulit sapi ini. Nah, akhirnya datang aja orang, berapa jual? Nah, segitu harganya katanya. Deal, dikasih harganya tadi. Nah, setelah itu disembelih sama Nabi Musa. Kalau pang diapain sapi itu? Enggak, buntutnya aja. Buntut sapi itu dipukulkan ke badan orang mati itu. Pukulkan. Bangun dia. Siapa yang bunuh kamu? Kata dia, keponakanku sendiri katanya. Keponakannya. Akhirnya ditangkap nih keponakan ini. Kenapa dia membunuh ini? Karena tidak ada lagi ahli waris yang mendapatkan begitu banyaknya hartanya kecuali keponakan ini. Saking hendaknya cepat mati itu supaya dapat harta dibunuhnya. Kan banyak begitu kasus ya. Jadi bukan hanya sekarang, mulai zaman dulu sudah ada seperti kasus seperti itu. Nukar sapi larang-larang cuma buntutnya, jadi tapukan ke awak mati orang mayat itu. Bangun dia, siapa yang bunuh kamu? Ponakan jarinya. Kalau gitu mati lagi dah. Mati lagi dia dikubur. Nah, dipancung si keponakan tadi, harta warisan tuh. Coba kita bayangkan kira-kira emas selebar kulit sapi tadi kira-kira berapa ratus kilo emas itu. Ya, 100 kilo. Banyak sekali. Ya ala kulli hal ya. Nah, jadi seperti itu, memang harta ini berhantu. Harta ini memang berhantu. Salah sedikit bisa berkelahi keluarga gara-gara harta. Bukan hanya berkelahi, saling bunuh membunuh. Kalau santet menyantet sudahnya itu. Santet menyantet sudahnya itu. Kalau nggak dapat warisan banyak, santetnya itu keluarganya. Nggak orang lain, nyantet keluarganya sendiri. Ya itulah yang terjadilah. Nah, ya ala kulli hal, kita berhati-hati dalam masalah harta, karena harta ini memang perhiasan dunia yang menghijaukan, padahal dunia ini tidak selamanya kekal. Ya. Duit tidak bisa dibawa mati, harta tidak bisa dibawa mati. Tapi kalau orang nggak punya harta, nggak punya duit, bisa mati. Ya, duit nggak bisa dibawa mati, tapi kalau orang nggak punya duit bisa mati. Ya ala kuliah seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian dulu ya. Insyaallah kita sambung lagi di kesempatan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.